Sebelumnya, di The Walking Dead. Kill everything inside these walls. Austin, you in there? Austin! Peter! Peter! Mike! No! Could have had a second chance. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul The Walking Dead, atau lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya. Setelah cukup lama menunggu kurang lebih 2 bulan, pada akhirnya serial The Walking Dead kembali hadir. Meski kita harus sedikitnya menahan sabar, karena per minggu hanya tayang selama 1 kali, namun keantusiasan saya dalam menyimak bagaimana akhir keseruan film ini masih sangat besar. Mengingat saya dan juga kalian mungkin tahu dan menikmati sepanjang kisah dari film yang begitu menguras emosi, pikiran, dan juga air mata. Untuk kalian yang baru bergabung, saya sarankan ada baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka, agar memastikan kalian lebih nyaman ketika menikmati alur cerita yang berjalan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film berlanjut dengan memperlihatkan Daryl, Judith, serta RG yang tengah berada di sebuah ruangan yang penuh sekumpulan zombie dengan terkurung di sebuah ruangan. Namun tiba-tiba saja muncullah satu zombie dan ternyata semua itu adalah rumah misteri yang sengaja dibuat. Dan semua zombie ini adalah manusia biasa yang menyamar untuk menakuti orang-orang yang masuk ke dalam rumah misteri tersebut. Setelah keluar dari wahana itu, rupanya terlihat para kelompok tengah merayakan Halloween. Di sana juga terlihat Carol kini mulai bekerja sebagai pembuat kue. Dan tak lama setelah itu, Judith yang tengah membeli makanan di tempat Carol, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama May. Di mana May yang begitu baik kini mengajak Judith untuk berkenalan. Sedikit info saja, setelah kedatangan bantuan dari kelompok Commonwealth ke area Alexandria kemarin, mau tak mau mereka kini harus bekerja sesuai basic yang mereka kuasai. Lalu setelah cukup lama berbincang, May pun berniat mengajak Judith ke sebuah tempat. Setelah kepergian mereka berdua, terlihat Carol yang menghampiri Daryl. Di sana Carol berasumsi bahwa tempat itu telah ada sejak lama, bahkan sebelum mereka ke sana, dan Carol juga mengatakan bahwa kemungkinan mereka tak perlu melakukan apapun agar bisa bertahan, karena ini mungkin tampak aman. Hingga tak lama kemudian terdengarlah suara Pamela yang tengah melakukan pengumuman pemenang kostum Halloween di area bazar, di mana pemenang dari acara ini akan diberikan sebuah tiket seakan-akan mereka lupa, bahkan tidak peduli jika mereka melakukan hal ini di tengah kiamat zombie. Setelah acara tersebut usai, terlihat Carol serta Daryl yang kembali bertemu dengan Kuni serta Kelly, di mana Kuni dan Kelly yang kini ditugaskan untuk membuat semacam laporan, nyatanya menjadi sedikit orang penting, karena di tempat ini semua keahlian akan berguna. Di sisi lain, terlihat Ezekiel yang cukup lama tinggal di Commonwealth, nampaknya kini diberikan tugas sesuai keinginannya, yaitu ia menjadi petugas kebun binatang di Commonwealth. Lalu, tak lama kemudian Ezekiel didatangi oleh Carol. Di sana Carol sempat menanyakan keadaan Ezekiel karena Carol tadi melihat Ezekiel yang seperti merasa kesakitan. Akan tetapi di sana Ezekiel yang mencoba bersikap dingin pada mantan kekasihnya itu, seketika menjawab bahwa dia baik-baik saja dengan mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar Maggie serta Lydia. Setelah perbincangan singkat usai, Carol pun memutuskan pergi menuju sebuah rumah sakit. Namun saat di tengah perjalanan, Carol menabrak seorang tanpa sengaja, dan tanpa orang itu sadari, Carol berusaha mengambil kunci yang berada di saku pria tersebut. Setelah berhasil mengambil, dia pun bergegas membuka sebuah ruangan dokumen. Di dalam, Carol bergegas mencari sebuah dokumen penting. Namun beberapa saat kemudian masuklah Tommy, sang adik dari Yumiko yang memergokinya. Di sana Tommy menanyakan mengenai keberadaan Carol ke ruangan tersebut. Dengan terpaksa, Carol pun langsung menjelaskan bahwa dia sangat khawatir dengan keadaan Ezekiel. Maka dari itu, ia ingin tahu seberapa parah penyakitnya melalui dokumen.
Namun sial Ezekiel harus mengantri untuk mendapatkan bantuan, membuat Carol pun tampaknya merasa sedih, karena bagaimanapun juga penyakit Ezekiel bukan penyakit yang bisa ditunggu. Di sisi lain, Mercer selaku pemimpin keamanan yang dihormati di tempat ini, kini tengah menjelaskan kepada beberapa orang yang berada di sana termasuk Rosita serta Daryl, di mana sesuai kemampuan masing-masing, mereka hendak dilatih dalam kecepatan tim, serta kerjasama dalam melakukan penyerangan. Daryl yang mendapati jika ia berada di tim berbeda dengan Rosita, seketika mencoba membujuk agar Mercer bisa menjadikannya satu tim bersama dengan Rosita, akan tetapi Mercer seolah-olah berusaha membuat mereka terpecah agar bisa lebih berkembang. Setelah berhasil menghabisi beberapa zombie dengan baik, namun sial, Daryl mendapati suatu ganjaran ketika sang rekan yang tak pandai bela diri diselamatkan oleh Mercer, membuat Daryl yang murka seketika menghampiri Mercer untuk menanyakan ia mengapa malah menembak zombie itu. Akan tetapi di sana Mercer berkata bahwa dia hanya butuh kecepatan dan juga kerjasama tim yang baik. Di sisi lain, terlihat Judith serta May yang tengah berada di sebuah toko piringan hitam. Setelah melihat-lihat musik yang mereka gemari, May kini lantas memberi piringan hitam pada Juanita atau Princess yang bertugas sebagai penjaga toko, di mana dengan baiknya ia langsung memberikan salah satu pada Judith. Melihatnya pun Judith merasa senang, bahkan berterima kasih atas kebaikan yang May berikan. Kembali pada Carol yang tengah berjalan begitu resah, namun di tengah itu, ia malah melihat Lance serta asisten Pamela yang tengah berdebat, membuat Carol memutuskan untuk melihat dengan cara bersembunyi. Setelah mereka pergi dari sana, Carol langsung menuju sebuah tempat di mana Lance membuang sebuah minuman alkohol, membuatnya pun pada akhirnya mengerti apa yang tengah mereka perdebatkan. Setelah itu, dengan cepat Carol kini memutuskan pergi menuju sebuah tempat penyimpanan minuman keras yang pernah ia temukan, dengan maksud membawa apa yang Lance inginkan. Dale, yang kini dibawa ke sebuah hutan bersama dengan Sebastian. Namun di saat itu juga datanglah Rosita yang berniat membantu Dale. Setelah mereka berada di dekat sebuah kontainer, Daryl dan Rosita pun langsung membuka tas yang mereka bawa tadi, yang mana rupanya Mercer mengarahkan Daryl untuk melakukan pengawasan karena Sebastian hendak melakukan pelatihan. Alhasil karena merasa sudah siap dan mampu, Daryl dan Rosita kini memancing zombie mendekat, hingga Sebastian yang merasa percaya diri harus mendapatkan ancaman besar ketika ia merasa kewalahan, membuat Daryl yang tak bisa tinggal diam seketika turut membantu. Bukannya berterima kasih, hal itu pun nyatanya membuat Sebastian menjadi murka karena ia rasa ia pun mampu melakukannya. Namun sial, amarahnya pun kini terdiam ketika beberapa saat kemudian muncullah sang ibu dari Sebastian yang melihat kejadian itu seolah-olah menganggap sang anak sebagai seorang pengecut. Setelah melakukan sedikit tugas, Daryl pun kini berusaha kembali mendatangi Judith serta RG yang sudah dianggap sebagai anak sendiri untuk memberikan makanan pada mereka berdua. Di sisi lain, terlihat Carol yang kini mendatangi ruangan Lance dengan membawa beberapa botol minuman. Melihat hal itu, sontak Lance begitu terkejut sekaligus kagum mengapa dia bisa mengetahui apa yang tengah dia butuhkan untuk nanti malam. Dan Lance juga menanyakan apa yang saat ini Carol butuhkan darinya. Mendengar hal itu pun, Carol menjelaskan bahwa ia melakukan hal ini agar Lance bisa mengatur operasi Ezekiel secepatnya dengan memprioritaskannya terlebih dahulu. Malam harinya, terlihat suatu kemeriahan, di mana orang-orang petinggi atau penting mulai melakukan pagelaran pesta. Terlihat Daryl serta Rosita yang bertugas menjadi keamanan pun tengah menjaga pintu masuk, karena semua tamu adalah orang-orang yang sangat penting dan sangat dijaga. It's not my thing. Oh, it is.
Di dalam, Pamela selaku pemimpin begitu gundah ketika ia harus mulai bersiap-siap untuk melakukan sebuah wawancara penyambutan. Di sana juga Pamela sempat bertemu dengan Kelly serta Kuni dan mereka pun mulai berbincang singkat karena sebelum kiamat zombie terjadi, Pamela sempat mengenal mereka yang membuat mereka begitu akrab. Setelah perbincangan itu, Pamela pun berniat untuk pergi, namun tiba-tiba seorang pelayan yang bernama Trailer seketika menghampirinya, namun Pamela malah mengacuhkannya. Melihat hal itu, Yumiko pun mengatakan pada Juanita bahwa dia seperti mengenal pria tersebut. Mendengarnya pun, Juanita berkata bahwa pria itu adalah penjaga saat mereka berada di gerbong kereta, membuat mereka berdua pun nampaknya menjadi penasaran, karena Trailer malah menjadi seorang pelayan. Selang beberapa waktu, Lance meminta para tamu memperhatikannya sejenak, karena dia akan memperkenalkan pemimpin Commonwealth. Setelah itu, Pamela pun mulai menaiki panggung tersebut. Di sana dia mengatakan bahwa Commonwealth terbangun oleh sang ayah, dan dia sangat bangga melihat Commonwealth menjadi seperti saat ini, karena tempatnya ini pastinya akan melindungi serta menjaga semua warganya dalam keadaan baik-baik saja. Sontak mendengar omong kosong itu, Trailer yang memendam suatu amarah kini berkata semua itu hanyalah omong kosong, membuat semua yang mendengar tampaknya begitu kebingungan apa yang Trailer maksudkan. Don't come any closer to me. I would have died for this place. Was stake and I lost everything. What do you care about? First, you have to promise not to hurt anyone else. I tried and I tried to reach you. Disposable. You're Merasa wrong. dirinya begitu kejam, Tyler pun meminta maaf pada wanita yang dia sandra, dan ia pun mulai berusaha untuk melarikan diri. Go after him! Setelah cukup lama mencoba mencari, di sana Tyler yang pada akhirnya ditemukan, mulai berkata di mana ia mencoba melakukan hal itu karena ia ingin berbicara dengan Pamela, membuatnya yang sadar sudah mengacaukan semuanya pun hendak bunuh diri. Namun hal itu membuat Daryl yang mengerti posisinya meski tidak tahu apa yang Tyler maksud, mencoba membujuknya agar tak melakukan hal itu, dengan mengatakan bahwa Tyler masih memiliki keluarga, maka dari itu jangan merampas semua itu dari mereka, karena hal itu tidaklah adil. Setelah berhasil membujuk Tyler pun bersedia untuk diborgol. Lalu saat mereka akan pergi rupanya di tempat itu sudah terdapat Sebastian yang telah menunggu mereka. Melihat hal itu, Daryl pun langsung menyerahkan Tyler pada Sebastian dan berkata bahwa kaulah yang telah menangkapnya, jadi dia meminta Sebastian untuk segera membawa Tyler menuju sang ibu agar dia kagum. Dengan itu, Pamela yang begitu bangga pada sang anak, seketika mengarahkan para keamanan untuk segera menyingkirkan Tyler, meski Tyler mengancam akan ada sebuah keberontakan yang sangat besar yang mungkin bisa menggulingkan keegoisan Pamela, ucapnya. Make sure. Di luar, Mercer yang menanggapi ancaman itu, seketika memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu apa yang Tyler maksud, serta dia juga memerintahkan pada Rosita untuk mencari informasi pada rekannya seprofesi Tyler sebagai pelayan, di mana rupanya Rosita kini mencoba mencari tahu pada Magna mengenai ini, namun Magna yang tidak mengetahui apapun membuat Rosita pada akhirnya memilih pergi. Carol, yang sepanjang hari mengkhawatirkan Ezekiel, kini begitu senang ketika kediamannya disambangi oleh Ezekiel. Di sana Carol pun mempersilahkan Ezekiel untuk masuk, lalu Carol bergegas menyiapkan sebuah minuman yang cukup langka untuk menemani waktu mengobrol mereka. Lalu, di sela-sela itu juga, Ezekiel turut memberikan sebuah kotak milik Carol yang bertuliskan nama Henry, sang anak angkat mereka berdua yang tewas oleh Alpha, membuat Carol yang melihat seketika teringat dan mulai berkaca-kaca. Tepatnya ketika waktu berjalan 33 hari mereka bersinggah di Commonwealth karena Alexandria tengah diperbaiki. Tampak terlihat di sana Daryl yang telah resmi menjadi anggota keamanan, kini memakai perlengkapan keamanan Commonwealth. Setelah itu dia pun berusaha memberikan sedikit kejutan pada Judith. Sontak Judith yang melihatnya pun merasa senang ketika ia mendapatkan sebuah alat pemutar musik. Di sisi lain, kini terlihat para pasukan keamanan Commonwealth tengah berusaha menuju sebuah rumah untuk melakukan pemeriksaan.
di mana dalam prosesi pencarian ini, salah satu dari mereka kini memasuki sebuah ruangan yang cukup tersembunyi. Saat salah satu pasukan itu membuka helm, rupanya itu adalah Rosita, di mana ia pun merasa terkejut bahkan keanehan ketika melihat banyaknya gambar serta tulisan-tulisan misterius di ruangan tersebut yang dicurigai sebagai sebuah pertentangan. Hingga film The Walking Dead Season 11 episode 10 tahun perilisan 2022 pun kini selesai.